Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas bahasa Arab I'rab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di pembelajaran bahasa Arab ya untuk kelas I'rab ya, di mana insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu I'rab ya, I'rab fi'il ya. Setelah sebelumnya alhamdulillah sudah kita tuntaskan untuk pembahasan I'rab isim, dan ini ya adalah langkah yang berikutnya untuk bisa masuk ke I'rab Al-Qur'an. Ya, karena kalau kita sudah bisa i'rab isim, yang otomatis ya harf juga kita sudah pelajari, kemudian masuk ke i'rab fi'il, ya maka insya Allah ketika masuk ke pembahasan ya i'rab ayat-ayat Al-Quran, ya kita akan bisa mengi'rab dan bahkan ya mencoba untuk memahami dan mentadabburi serta mengeluarkan ya setiap ya ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan ya di dalam ayat tersebut. Baik, kita masuk ke bab yang ke-7. Apaan? Baik. Bab 7 ya, i'rab fi'il atau i'rab kata kerja. Penjelasan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa fi'il dibagi menjadi dua, yaitu fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Ya, fi'il mabni adalah fi'il yang tidak berubah harokat akhirnya, sedangkan fi'il mu'rab adalah fi'il yang berubah harokat akhirnya. Nah, di pembahasan awal ya, di muqaddimah kita sudah menerangkan ya, di dalam bahasa Arab kata itu hanya ada tiga: isim, fi'il, kemudian harf. Dan isim ya ketika dikerjai oleh dua orang saudaranya, dua orang ya adiknya, yaitu fi'il dan harf, ada yang tidak berubah namanya mabni, ada yang berubah namanya mu'rab. Ya, kemudian mu'rabnya isim ya ada tiga kemungkinan: marfu', mansub, dan majrur. Kemudian fi'il ketika dikerjai oleh adiknya yang bernama harf, ada yang tidak berubah namanya mabni, kemudian ada yang berubah namanya mu'rab. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Dan nanti untuk mu'rabnya fi'il ada tiga kemungkinan: marfu', mansub, dan majzum. Nah, ini untuk gambaran besarnya. Ya, adapun detailnya akan kita pelajari ya di kesempatan malam hari ini. Nah, di antara yang termasuk ke dalam jenis fi'il mabni adalah fi'il madhi. Ya, jadi yang termasuk ke dalam jenis fi'il mabni adalah fi'il madhi. Untuk mengetahui tanda mabninya, ya, atau tanda mabni pada fi'il madhi adalah dengan melihat harokat lam fi'il. Ya, harokat lam fi'il. Dulu kita sudah terangkan, ya, kalau fi'il madhi itu umumnya terdiri dari tiga huruf. Ya, kalau kita tuliskan fa'ala, ya, maka huruf yang pertama ini, fa ini, ya kita sebut fa fi'il. Kemudian huruf yang kedua ini, ain, kita sebut ain fi'il. Dan huruf yang ketiga, ya ini lam, kita sebutnya lam fi'il. Nah, sehingga untuk mengetahui ya tanda mabninya fi'il madhi, lihat lam fi'ilnya. Ya, lihat lam fi'ilnya. Contoh, kataba at-talibu ad-darsa. Kataba telah menulis, at-talibu murid laki-laki, ad-darsa pelajaran. Nah, mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah kataba.
Nah, kataba ini kalau kita i'rab, kataba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Ya, kataba adalah fi'il madhi, mabninya ya di atas fathah. Nah, ini bisa kita lihat ya. Lam fi'ilnya berarti huruf ba. Ya, lam fi'ilnya berarti huruf ba. Kemudian di sini mabninya ya ada fathahnya. Ya, sehingga kalau kita i'rab tadi ya fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Ya, jadi kataba adalah fi'il madhi mabni di atas ya di atas fathah. Baik, ya kemudian ya kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Nah, kenapa sih kita ya mengatakan ya fi'il madhi itu mabni? Ya karena dia tidak pernah berubah harokatnya. Ya ada yang ngerjai atau tidak ada yang ngerjai, ya harokatnya tidak pernah berubah. Ya maka kalau tadi kataba at-talibu ad-darsa, ya kataba mabniun 'alal fathah, dan di sini kita lihat dia dikerjai ma yang artinya tidak. Ya ma di sini ya manafiyah yang artinya adalah tidak. Nah, walaupun ada ma, kita lihat kataba. Ya tetap kataba. Tidak ada ma kataba, ada ma ya tetap kataba. Nah, menandakan dia mabni. Ya tidak pernah berubah, ada yang ngerjai atau tidak ada yang ngerjai. Nah, adapun nanti kalau kita mengirab ma, ya di sini harfun nafyin mabniun ala sukun, ma itu adalah huruf nafyin ya mabni di atas sukun. Ya bisa kita lihat ya untuk ma ini dia haraf dan akhirnya adalah ya alif ya, dan alif tidak ada harokatnya maka dianggap sukun. Kemudian untuk kata apa sama ya fi'lun madin mabniun alal fathi. Kata apa adalah fi'il madhi mabninya di atas fathah. Nah, ini bisa kita lihat fathahnya. Ya jadi berarti kita ya sudah punya gambaran lebih. Ya jadi fi'il yang dibagi menjadi dua, mabni dan mu'rab. Kemudian yang mabni ini ya contohnya adalah fi'il madhi. Kan nanti ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Dan di antara tiga fi'il ini yang mabni ya yang pertama adalah fi'il madhi. Baik. Nah, kalau kita ingin mengetahui ya i'rabnya fi'il madhi, nah di sini bisa dilihat ya kalau dahulu kita belajar fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, ya fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Baik, kita lihat dulu untuk fa'ala. Ya tadi fokus ya. Untuk mengetahui tanda mabninya fi'il madhi, ya lihat lam fi'ilnya. Maka kita lihat harokat yang ada di huruf lam. Ya kita lihat harokat yang ada di huruf lam. Fa'ala. Nah di sini kita bisa lihat ya tandanya adalah fathah. Ya berarti kalau kita i'rab fa'ala fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian fa'ala ya masih fokus di huruf lamnya. Di sini juga kita lihat ya ada fathah. Berarti fa'ala fi'lun madin mabniun alal fathi juga. Kemudian fa'alu ya lihat huruf lamnya. Di sini ada dhammah. Ya berarti kalau kita i'rab fa'alu fi'lun madin mabniun ala dhammi. Ya karena harokat untuk lamnya adalah dhammah. Kemudian fa'alat ya jangan fokus ke taknya, fokus ke lamnya. Nah sama lamnya ini juga di fathah. Berarti kalau kita i'rab fa'alat fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian fa'alata ya lamnya juga masih di fathah. Ya berarti i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian fa'alna. Di sini kita lihat ya dia sukun. Ya fa'alta juga sukun, fa'altuma juga sukun, ya fa'altum juga sukun. Fa'alti juga sukun, fa'altuma sukun lagi, fa'altunna sukun juga, fa'altu sukun, fa'alna sukun. Ya sehingga semuanya fi'lun madin mabniun alas sukun.
Ya, jadi ini ya sampai sini ya dia sukun. Ya, kemudian ini beda sendiri ya, dia dhamma. Kemudian yang ini dia fathah, yang ini juga fathah. Nah, berarti kita bisa buat kesimpulan ya untuk tanda mabninya fi'il madhi itu ada tiga. Ya untuk tanda mabninya fi'il madhi itu ada tiga kemungkinan. Ya, ya mabniun al fathah satu, mabniun ala dhamm dua, mabniun ala sukun tiga. Ya mabniun ala sukun tiga. Jadi ini ya untuk fi'il madhi. Jadi fi'il ya ketika dikerjai oleh adiknya yang bernama harf, ada yang tidak berupa namanya mabni, ada yang berupa namanya mu'rab. Kemudian contoh fi'il yang mabni itu adalah fi'il madhi. Kemudian tanda mabninya fi'il madhi. Ada tiga kemungkinan. Mabniun al fathi, mabniun ala dhammi, mabniun alas ya ala sukuni. Baik, nah ini secara umum ya gambaran untuk fi'il madhi. Uh, nah itu ya kalau fi'il madhinya, ya kalau fi'il madhinya kelihatan harokatnya. Bagaimana jika ya fi'il madhinya itu tidak kelihatan harokatnya, ya karena dia diakhiri dengan huruf ilat. Nah maka di sini kita belajar. Nah perhatikan untuk fi'il madhi ada kalanya huruf terakhirnya adalah huruf ilat sehingga tidak terlihat tanda mabninya. Ya nanti kita nyebutnya mu'tal. Ya kenapa? Karena akhirnya adalah huruf ilat. Contoh, jaro at-talibu ilal fasli. Jaro, ya berlari at-talibu, murid laki-laki ilal fasli, ya ke dalam kelas. Dan tadi sudah kita ya dapati ya gambaran untuk fi'il madhi itu, ya mabninya ada tiga kemungkinan. Mabniun alal fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukuni. Ya dan kalau kita lihat untuk polanya, kalau fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata, nah itu mabniun alal fathi, fa'alu mabniun alal dhammi, ya kemudian fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, semuanya mabniun alas sukun. Nah di sini untuk jaro, ya jaro ini ya dia untuk domirnya huwa, ya berarti kalau kita munculkan bentuk standarnya adalah fa'alah. Fa'alah. Ya hanya jaro, ya akhirnya adalah huruf ilat, ya sehingga tidak kelihatan harokatnya. Nah, sehingga kalau kemudian kita i'rab di sini jaro, fi'lun madin. Mabniun alal fathi, karena kita tahu aslinya fa'ala, yang dia fathah. Al-muqaddari, yang dikira-kira, karena tidak kelihatan. Dikira-kiranya alal alifi, ya di atas alif. Man'a min zuhurihi, mencegah dari kemunculannya at-ta'adzuru, halangan. Ya, kenapa? Karena alif tidak menerima harokat, ya maka kita mengatakan mana'a min zuhurihi at-ta'adzuru. Ya, ta'adzur, halangan. Baik, ya jadi ketika kita mengetahui untuk jaro ini dia wazannya fa'ala, dan fa'ala itu ya tadi tanda mabninya adalah fathah, berarti pun demikian dengan jaro, tanda mabninya adalah fathah, bedanya ya dia tidak kelihatan, maka kita mengatakan mabniun alal fathil muqaddar. Ya alal alif, dan alif tidak menerima harokat, makanya man'a min zuhurihi at-ta'adzur. Baik, kemudian bentar. Baik, sudah benar. Nah, sekarang kita ke yang fi'il mudhari'. Ya, sekarang kita ke yang fi'il mudhari'. Ya, jadi kita sudah punya gambaran ya untuk fi'il yang mabni itu adalah fi'il madhi.
Ya, kemudian kemungkinan mabninya ada tiga, mabniun alal fathi, mabniun ala ad-dhammi, mabniun ala sukuni. Kemudian ketika akhirnya adalah huruf ilat, ya tinggal kita konversi saja aslinya itu apa. Ya, kalau kemudian kita sudah tahu aslinya, ya sudah berarti itulah ya tanda mabninya, hanya kita mengatakan al-muqaddar. Ya, karena dia tidak nampak ya maka diperkirakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya fi'il mudhari' ya. Jadi fi'il ya ada yang tidak berubah ya dalam mabni, contohnya fi'il madhi. Kemudian ada yang berubah ya disebut mu'rab, ya contohnya adalah fi'il mudhari'. Nah, maka kita akan bahas untuk fi'il mudhari'. Nah, adapun yang termasuk ke dalam jenis fi'il mu'rab adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada kalanya dalam keadaan rafa, nasab ataupun jazm. Ya tadi ya. Ya isim ketika mu'rab tadi ada tiga kemungkinan, ya marfu', mansub, majzum. Ya marfu' itu berarti rafa, mansub itu berarti nasab, ya kemudian majzum itu jazm. Nah, sekarang kita fokus di ya fi'il marfu' dulu. Ya, kita fokus di fi'il ya marfu' terlebih dahulu. Nah, contoh yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Murid laki-laki sedang menulis pelajaran. Nah, di sini yaktubu ya kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, yaktubu adalah fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi. Ya, karena dia terbebas dari huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm. Ya, makanya ketika dia terbebas dari nasab, ya ini nasab, kemudian ini ya jazm, ya maka dia rafa. Kalau nanti dia dikerjai oleh huruf nasab berarti mansub. Ketika dikerjai oleh huruf jazm berarti majzum. Makanya kalau rafa itu berarti tidak ada ya tanda yang pertama tadi ya yaitu nasab atau tanda yang kedua yaitu jazm. Makanya kita mengatakan li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya itu dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, dhamma yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kita bisa melihat ya untuk dhammanya yaktubu. Ya tidak ada li'annahu ya. Karena li'annahu itu untuk isim. Nah, ini fi'il mudhari' ya dia cukup sampai fi akhirih. Baik ya, jadi yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, yaktubu adalah fi'il mudhari' marfu' karena terbebas dari huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di bagian akhirnya. Baik. Kemudian ya ada dua kondisi yang berikutnya, kita ke yang mansub terlebih dahulu. Kita perbesar. Baik ya, fi'il mudhari' mansub. Contoh, yuridu at-talibu ayyaktuba ad-darsah. Yuridu ingin, at-talibu murid laki-laki, ayyaktuba untuk menulis ad-darsah pelajaran. Nah, di sini sebetulnya ada dua fi'il mudhari'. Ya, karena yuridu ini juga fi'il mudhari'. Ya, berarti kalau kita i'rab untuk yuridu sama seperti yang tadi, yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi. Nah, ini kelihatan ya dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kemudian di sini ya ada an, ya dia termasuk huruf nasab. Nah, an ini kalau kita i'rab ya harfu nasbin mabniun ala sukun. Ya, an itu adalah huruf nasab, ya harfu nasbin mabni ya di atas sukun. Ya, bisa kita lihat ya untuk sukunnya di sini. Nah, kemudian aslinya yaktubu, gara-gara ada an ya jadi an yaktuba. Makanya nanti kalau kita i'rab yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ya, jadi yaktuba adalah fi'il mudhari' mansub ya karena an.
Nah, ini kita lihat annya di sini. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kita bisa melihat ya untuk fathahnya. Ya, kita bisa melihat untuk fathahnya. Baik, ya kita ulang ya untuk annya harfu nasbin mabniun ala sukun. Kemudian yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, yaktuba adalah fi'il mudhari' mansub karena ada an, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Baik. Ya, kemudian ya kita turunkan ke bawah untuk yang majzum. Baik, ya fi'il mudhari' majzum. Nah, di sini contohnya lam yaktub at-talibu ad-darsa. Lam belum, yaktub menulis, at-talibu murid laki-laki ad-darsa. Nah, di sini ya kita dapati ada lam. Ya, kalau kita i'rab lam harfu jazmin mabniun alas sukun. Ya, lam itu adalah huruf jazm mabninya di atas sukun. Ya, bisa kita lihat untuk mimnya ini. Nah, di atasnya ada sukunnya. Ya, kemudian yaktub, ya yaktub. Ya, kita lihat ya i'rabnya yaktub fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Jadi yaktub itu adalah fi'il mudhari' majzum ya karena ada lam. Ya, karena ada lam. Wa alamatu jazmiyah sukun. Ya, tanda jazmnya adalah sukun. Ya, bisa kita lihat ini sukunnya. Ya, bisa kita lihat ya sukunnya. Baik, ya kita ulang. Lam harfu jazmin mabniun ala sukun. Kemudian yaktub fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi ya as-sukun juga. Ya, jadi kalau kemudian kita buat gambaran kembali ya, contoh fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian mu'rabnya fi'il mudhari' ada 3 kemungkinan, marfu', mansub, dan majzum. Kapan fi'il mudhari' marfu'? Kalau tidak dikerjai oleh ya huruf nasab dan huruf jazm. Kapan fi'il mudhari' mansub? Ketika dikerjai oleh huruf nasab. Kapan fi'il mudhari' majzum? Ketika dikerjai oleh huruf jazm. Nah, ini terkait dengan gambaran besarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ya kita coba detailkan. Ya, kita coba detailkan lebih mendetail ya terkait dengan kapan fi'il mudhari' marfu, ya, kapan fi'il mudhari' mansub, dan kapan fi'il mudhari' majzum, serta tanda-tanda dari rafa'nya mudhari', nasabnya mudhari', jazmnya mudhari'. Baik, ya di sini ya kapan fi'il mudhari' marfu'? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fi'il mudhari' adalah fi'il yang termasuk ke dalam jenis fi'il mu'rab, sehingga memungkinkan berubah harokatnya dari rafa menjadi nasab ataupun jazm. Ya, berubah ya dari rafa menjadi nasab ataupun jazm. Nah, lantas kapan fi'il mudhari' dalam keadaan rafa? Fi'il mudhari' dalam keadaan rafa manakala fi'il mudhari' tersebut terbebas ya dari huruf nasab dan huruf jazm. Jadi kuncinya di sini. Ya, jadi fi'il mudhari' itu dia akan marfu ketika dia ya terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Nah, maka kalau kita lihat contoh yaktubu at-talibu ada sayaktubu ya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yaktubu adalah fi'il mudhari' marfu' karena terbebas ya dari huruf-huruf nasab dan huruf jazm. Nah, kuncinya ada di sini. Ya, karena terbebas dari huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm, dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di bagian akhirnya. Ya, kita melihat di sini untuk tanda rafa'nya ya dia dhammah ya dhammah. Baik. Kemudian
Bagaimana kalau ya tandanya itu tidak terlihat ya karena dia mu'tal. Kalau tadi kita sudah belajar untuk fi'il madhi yang mu'tal. Nah, di sini kita belajar ya untuk fi'il mudhari' yang mu'tal. Ya i'rab fi'il mudhari' mu'tal marfu'. Nah, fi'il mudhari' mu'tal adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat, yaitu alif, wawu, dan ya. Fi'il mudhari' mu'tal dalam keadaan marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ya, karena tadi normalnya ya fa'ulu, ya yaktubu, ya dia dhammah. Nah, kalau tidak kelihatan, ya kita menyebutnya dhammah muqaddarah. Ya, dhammah yang diperkirakan di atas huruf alif, ya, ada kalanya di atas huruf alif, ya, kemudian uh, huruf wawu, ya ataupun ya, ataupun ya. Nah, nanti bedanya alif wawu ya ini, ya untuk alif memang sejak awal dia tidak menerima harokat. Ya alif itu sejak awal tidak menerima harokat. Ya tapi wawu dan ya itu bisa dikasih harokat. Ya wawu dan ya itu bisa dikasih harokat. Makanya nanti sebabnya akan beda. Ya kalau untuk alif ini karena dia sejak awal tidak menerima harokat, ya sehingga kita ya menyebutnya adalah ya ta'adzur. Ya ta'adzur. Ya tapi kalau wawu dan ya ini ya dia menerima harokat ya cuman berat saja. Karena berat kita nyebutnya nanti fiqal. Ya fiqal. Baik, nah itu gambaran di awal. Ya, gambaran di awal. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, yalqa at-talibu sadiqahu, yalqa menemui at-talibu murid laki-laki sadiqahu temannya. Baik, coba kita i'rab yalqa. Ya, kita dapati tidak ada yang mengerjai ya, baik itu huruf nasab ataupun huruf jazm. Ya, berarti kalau kita konversi ke yang normal, berarti harusnya yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah, kita lihat ya untuk lamnya dia di dhammah. Nah, yalqa kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya yalqa adalah fi'il mudhari' marfu'. Kenapa? Li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi karena dia terbebas dari huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm wa alamat raf'ihi ya dan tanda rafa'nya itu dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya dhamma yang dikira-kira di atas alif ini kan alif tidak menerima harokat. Man amin zuhuriha mencegah dari kemunculannya at-ta'adzur. Ya, karena alif terhalangi untuk menerima harokat, ya maka kita mengatakan ya untuk sebabnya adalah ta'adzur. Ya, sebabnya adalah ta'adzur. Nah, ini kalau mu'talnya mu'tal alif. Ya, kalau huruf ilatnya itu adalah alif. Nah, kalau kemudian huruf ilatnya adalah yang lain. Ya, kalau huruf ilatnya adalah yang lain. Di sini kita bisa melihat ya yarmi at-talibu al-qalamah. Ya yarmi at-talibu al-qalamah. Yarmi melempar, at-talibu murid laki-laki, al-qalamah pena. Baik, yarmi tidak kelihatan ya harokatnya ya, tapi tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Ya kalau kita konversi juga tadi sama yaf'ulu. Ya yaf'ulu berarti dia dhamma juga. Nah, yarmi ya kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya yarmi adalah fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi. Ya karena terbebas dari huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya itu dhammatun muqaddaratun. Ya dhamma yang dikira-kira. Ya yarmi enggak kelihatan dhammanya ya. Tapi kalau kita konversi ya fa'ulu. Ya ini dhamma. Berarti dhamma yang dikira-kira alal ya di atas huruf ya ini. Nah huruf ya ini bisa nggak dia menerima harokat? Sebetulnya bisa.
Ya sebetulnya bisa. Makanya alasannya mana'a min duhuriha afiqalu. Ya melarang atau menghalangi ya dari kemunculannya afiqalu ya perat. Ya afiqalu berat. Nah, aslinya yarmi itu yarmiyu. Aslinya begitu. Nah, tapi karena pengucapan yarmiyu itu berat, ya maka ya dia dihilangkan ya sehingga tanda rafa'nya nanti dhamma muqaddarah ya sebab ya tidak dinampakkan adalah fiqal ya berat. Beda dengan alif yang dia sebab tidak dimunculkan karena ta'adzur ya karena alif itu tidak menerima harokat ya tapi kalau ya dia masih menerima harokat ya sehingga tidak dimunculkan karena sebab fiqal. Nah ini kalau huruf ilatnya adalah ya. Sekarang kita ke huruf ilat yang waw. Ya, yang waw. Nah, di sini kita lihat ya contohnya yad'u at-talibu rabbahu. Yad'u berdoa at-talibu murid laki-laki rabbahu kepada Rabbnya. Baik, kita buat dulu ya untuk padanannya berarti yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Nafan. Nah, dia dhamma berarti yaf'ulu. Nah, yad'u ya tidak kita dapati ada huruf nasab, tidak kita dapati ada huruf jazm. Berarti yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya adalah fi'il mudhari' marfu'. Kenapa? Li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi karena terbebas dari huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm wa alamatu raf'ihi. Ya dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Ya dhamma yang dikira-kira. Ya kenapa? Karena aslinya yaf'ulu itu dhamma. Berarti kalau yad'u tidak kelihatan, ya berarti dhammanya dikira-kira. Alal wawi di atas huruf wawu. Nah ini huruf wawu. Kenapa tidak dimunculkan? Man amin zuhuriha asfiqalu. Ya mencegah dari kemunculannya asfiqalu. Ya berat. Ya kenapa? Ya karena wawu itu masih memungkinkan untuk menerima harokat. Ya tapi ya di sini karena berat, ya maka dia tidak dimunculkan. Nah, aslinya adalah yad'u wu. Ya, yad'u wu. Jadi ada dhamma di sini. Ya, tapi karena pelafalan itu berat, ya maka dia tidak dimunculkan. Ya, sehingga menjadi yad'u. Ya, sehingga menjadi yad'u. Baik, ini kalau fi'il mudhari' ya, kalau fi'il mudhari' mu'tal. Baik. Nah, sekarang ya kalau kemudian kita ingin mengetahui ya i'rab fi'il mudhari' marfu secara mendetail, ya ini bisa kita lihat di sini ya untuk detailnya. Uh, Tadi ya fi'il mudhari' marfu itu kalau tidak dikerjai oleh huruf nasab, ya juga tidak dikerjai oleh huruf jazm. Ya makanya kalau ya kita lihat ya di sini ada li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi. Baik. Ya ini nanti kalau yaf'ulu ya kita kasih an jadi an yaf'ulah. Ya kemudian yaf'ulani ya kita kasih an jadi an yaf'ula. Ya kemudian yaf'uluna ya kalau kita kasih an jadi an yaf'ulu. Ya nanti akan kita lihat di tabel untuk nasabnya fi'il mudhari'. Baik, kemudian ya taf'ulu ini kalau kita kasih an ya jadi an taf'ula. Kemudian yang kelima ini taf'ulani ya dikasih an ya berarti menjadi an taf'ula nonnya hilang. Yaf'ulna dikasih an ya tetap an yaf'ulna. Makanya nanti kita sebutnya mabni. Taf'ulu dikasih an ya menjadi an taf'ula. Taf'ula ini dikasih an menjadi an taf'ula. Taf'uluna dikasih an menjadi an taf'ulu. Kemudian taf'ulina dikasih an menjadi an taf'uli. Kemudian taf'ulna ya dikasih an ya menjadi tetap ya an taf'ulna maka kita sebutnya mabni. Af'ulu dikasih an af'ula
naf'ulu dikasih an-naf, ya an-naf'ulah. Baik, ya coba kita tetelkan. Nomor satu untuk yaf'ulu, ya marfu'un li tajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, ya di sini bisa kita lihat ya untuk yaf'ulu ya dia dhammah di sini. Ya dia dhammah. Kemudian yaf'ulani ya i'rabnya marfu'un. Ya depannya dikasih fi'lun mudhari'un. Ya marfu'un li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi kita menyebutnya thubutun nun, ya menetapkan nun. Nah, kenapa kita mengatakan thubutun nun? Karena nanti kalau dikasih huruf ya dikasih huruf nasab atau dikasih huruf jazm itu nunnya hilang. Jadi an yaf'ula ya jadi an yaf'ula. Nah, sehingga ketika tidak ada huruf nasab ataupun huruf jazm nunnya muncul. Ya, maka kita mengatakan untuk i'rabnya itu adalah thubutun nun. Ya yaf'uluna juga sama, ya marfu'un ditajarrudi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Kemudian taf'ulu ya marfu'un ditajarrudihi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini bisa kita lihat ya untuk dhammanya. Nah, adapun kalau thubutun nun tidak perlu fi akhirih ya karena nunnya tetap ya sudah tetap saja. Nah, kemudian yang kelima taf'ulani sama marfu'un li tajarrudi 'ani nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Nah, yaf'ulna yang nomor 6 ini ya kalau kita mengi'rab ya yaf'ulna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. Ya kalau mabni lihat ya di huruf terakhirnya yaitu lam fi'il. Nah, ini lam fi'ilnya disukun. Ya, maka kita mengirapnya mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah. Ya, karena bersambung dengan nun niswah. Nah, ini nun niswah. Nah, kenapa kita mengatakan mabni? Karena an ini kalau kita kasih an, ya kita kasih an, ataupun kita kasih lam, ya kita kasih lam, tetap yaf'ulna. Jadi nggak ada an, nggak ada lam, yaf'ulna. Dikasih an yaf'ulna, dikasih lam yaf'ulna. Di tiga keadaan itu tidak berubah. Makanya karena di tiga keadaan itu tidak berubah, ya kita nyebutnya mabni. Ya kita nyebutnya mabni. Dan nanti ditandai dengan dia gandeng dengan nun niswa. Ya nun yang menunjukkan ya banyak perempuan. Kemudian taf'ulu marfu'un li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Bisa kita lihat untuk dhammahnya di sini. Kemudian taf'ulani, ya taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, ya sama semuanya. Ya, tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Karena kalau kita kasih an, ya kita kasih lam itu nanti jadi taf'ula, taf'ulu, taf'uli, taf'ula. Ya, maka kalau tidak ada an dan lam, ya nunnya masih tetap ada. Ya, kita mengatakan ya thubutun nun. Ya, maka ini kalau kita lihat di sini sampai ke sini, ya dia thubutun nun. Kemudian taf'ulna, dia mabni lagi. Ya, kenapa kita kasih an tetap taf'ulna, kita kasih lam tetap taf'ulna. Ya, maka dia mabni. Ya, kalau kita i'rab berarti taf'ulna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Ya, bisa kita lihat ini sukunnya. Ya, litisalihi binun niswa karena gandeng dengan nun niswah. Ya, karena gandeng dengan nun niswah di sini. Kemudian af'ulu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini ada dhammanya. Kemudian naf'ulu juga sama marfu'un li tajarrudi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini ada dhammanya. Nah, berarti di sini kalau kita membuat ya rangkuman ya fi'il mudhari' marfu itu ya tanda rafa'nya ya kita akan dapati ya ada dua ya. Ya dhammah ya dhammatun ya dhammatun ya kemudian thubutun nun
Nah, kemudian nanti ada yang berbeda dia mabniun. Ya, mabniun ketika dia gandeng dengan nun niswa. Ya, mabniun ketika dia gandeng dengan nun niswa. Baik ya, jadi kalau kemudian ya kita rincikan lagi, ya contoh fiil yang mu'rab itu adalah fiil mudhari' dan tanda rafa'nya fiil mudhari' itu ya ada kalanya dhammah, ya ada kalanya thubutun nun, dan nanti ketika gandeng dengan nun niswa maka dia mabni. Nah, berarti ini kita sudah dapat gambaran ya untuk yang ya rafa'nya fiil mudhari'. Baik, yang selanjutnya ya kalau kita ingin mengetahui ya i'rab fa'il dari fi'il mudhari'. Ya, karena kita tahu ya kalau ada fi'il pasti setelahnya ada fa'il. Ya, kalau ada fi'il ya pasti setelahnya ada fa'il. Nggak mungkin ada fi'il tanpa ada fa'ilnya. Nah, di sini ini kita belajar untuk mengetahui uh, ya untuk i'rabnya fa'il dari fi'il mudhari'. Baik ya, kalau fi'il mudhari' ini kan tadi ya kita tuliskan dulu di sini yaf'ulu. Yaf'ulu. Berarti kita akan fokus ya pada huruf terakhirnya yaitu lam. Ya, huruf terakhirnya adalah lam. Maka kalau ada sesuatu setelah lam, ya kalau setelah lam ini ada sesuatu, maka dia terindikasi ya sebagai fa'il. Baik, kita lihat untuk yang nomor 1 yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah, setelah lam nggak ada apapun, maka kita mengatakan ya untuk fa'ilnya itu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Ya, dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Baik ya, dhamir mustatir kata ganti tersembunyi ya di mana jawazan itu boleh ya kan nanti ada wujuban wajib ya. Kalau ini dhamir mustatir tapi jawazan ya hanya boleh saja. Takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Ya, takdirnya adalah huwa. Nah, ya mungkin kita terangkan sedikit ya maksud dari jawazan di sini. Ya jadi untuk fa'ilnya, ya fa'ilnya dari fi'il mudhari' yaf'ulu ini ya adalah dhamir mustatir, kata ganti tersembunyi. Nah, kata ganti tersembunyi ini apakah wajib disembunyikan atau sekedar boleh disembunyikan? Ya, kita mengatakan boleh disembunyikan. Ya, kenapa? Karena yaf'ulu ini kalau kita misalkan ya tuliskan contoh yaktubu. Ya, kalau kita misalkan ya tuliskan yaktubu. Ya boleh kemudian kita mengatakan failnya adalah dhamir mustatir jawazan, boleh. Ya, tapi kalau kita tambahkan at-talibu ya maka failnya adalah at-talibu. Ya, berarti boleh disembunyikan failnya, boleh dimunculkan. Ya, boleh disembunyikan failnya, boleh dimunculkan. Nah, itu maksud dari ya jawazan. Ya, maksud dari jawazan. Baik. Kemudian yaf'ulani, ya yaf'ulani. Ya tadi ya kita fokus ya setelah huruf lam. Ya fokus setelah huruf lam. Di sini yaf'ulani. Nah, kita dapati setelah huruf lam ini ada alif dan nun. Tapi nun tadi bisa hilang. Berarti yang jadi fokusnya adalah alifnya ini. Nah, alifnya itu berarti dia terindikasi menjadi fa'il. Nah, hanya karena dia mabni, ya karena bentuknya dhamir, berarti nanti cara mengirabnya kita sebutkan dulu. Aliful itsnaini, ya aliful itsnaini dhamirun barizun muttasilun. Ya adalah dhamir baris, ya nampak ya karena kelihatan alifnya, muttasil, ya sambung karena tersambung, mabniun ala sukun, ya mabni atas sukun karena alif tidak menerima harokat. Nah, karena kalau di sini posisinya adalah fa'il, berarti nanti kita tambahkan fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, kita tambahkan di sini fi
mahalli raf'in, ya fi mahalli raf'in. Kenapa? Fa'ilun, karena dia adalah fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian yaf'uluna, setelah lam ini ada wawu. Kalau ini tadi ada alif, kalau ini ada wawu. Nah, berarti wawu ini terindikasi fa'ilnya. Ya, maka kita menyebutkan wawul jama'ati, dhamirun barizun muttasilun. Ya, dhamir yang nampak, yang gandeng. Mabniun ala sukun, ya kelihatan ya, di wawunya itu ada sukunnya. Nah, kita tambahkan fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian taf'ulu, ya setelah lam ini nggak ada huruf apapun. Oh, berarti dia dhamirun mustatirun jawazan. Takdiruh ya. Ya, jadi fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Yang jawazan saja, karena boleh nampak, boleh disembunyikan. Takdiruh ya. Takdirnya adalah hiya. Ya, kita mengatakan, ya tadi ya, hanya boleh, bukan wajib disembunyikan, tapi boleh disembunyikan. Karena kalau misalkan kita tuliskan taf'ulu, ya kita konversi ke taktubu misalkan. Taktubu, kalau nggak ada apapun berarti failnya dhamir mustatir. Tapi boleh kita munculkan at-talibatu. Nah, berarti at-talibatu ini dia menjadi failnya. Ya menjadi failnya. Makanya ya failnya dhamir mustatir hanya jawazan. Karena boleh disembunyikan, ya boleh dimunculkan. Baik, kemudian taf'ulani sama, di sini ada alifnya. Kemudian yaf'ulna setelah lam, nah itu kita dapati ada nun di sini. Nah, berarti dia terindikasi menjadi fa'ilnya. Ya, nun itu ya nunun niswa, dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi. Ya, karena ini fathah ya nunnya ya. Kelihatan fathahnya. Ya, maka kita mengatakan mabniyun alal fathi. Baik. Kemudian taf'ulu, ya setelah lam kita tidak melihat ya ada huruf apapun. Ya, berarti fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, dhamirun mustatirun kita mengatakan wujuban, wajib. Ya takdiruhu anta. Ya wajib takdiruhu anta. Nah, kenapa kita mengatakan wajib? Kalau misalkan kita tulis ya di sini taktubu, taktubu, ya kita nggak boleh mengatakan anta. Taktubu anta nggak boleh. Ya, seandainya pun kita mengatakan taktubu anta, maka posisi anta ini bukan fa'il. Ya, tapi dia hanya ya untuk taukid ya, penegas. Ya, penegas. Nah, sehingga ya dia wajib disembunyikan. Makanya kita mengatakan wujuban. Bedanya dengan huwa ya failnya bisa dimunculkan, tapi kalau yang anta ini ya dia wajib disembunyikan karena nggak bisa dimunculkan. Karena nggak boleh kemudian kita mengatakan taktubu anta sebagai fa'il. Nah, kemudian taf'ulani ini alif. Ya, setelah lam berarti alif. Sama seperti yang di atas, taf'uluna berarti ini waw. Taf'ulina. Ini ada ya-nya ini. Ya, maka kita i'rab. Ya'ul mukhatabati dhamirun barizun muttasilun mabni ala sukun. Ya kelihatan ya sukunnya. Kita tambahkan fi mahalli raf'in fa'il. Taf'ulani ini ada alif lagi. Ya, kemudian taf'ulna ada nun lagi. Af'ulu. Ya, af'ulu dhamirun mustatirun. Karena setelah lam nggak ada apapun. Berarti dhamirun mustatirun wujuban juga. Ya, dia wujuban juga takdiru ana. Karena nggak mungkin af'ulu ana. Ya, kalau kita munculkan af'ulu ana dia bukan fa'il. Ya, maka dia wajib disembunyikan. Naf'ulu sama dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Karena nggak mungkin kita mengatakan naf'ulu nahnu. Ya, nahnu nanti tidak menjadi fa'il. Nah, makanya di sini ya kita dapati ya untuk yang dhamir mustatir yang jawazan ada nomor 1, ya kemudian ada nomor 4. Kemudian dhamir mustatir yang wujuban ini nomor 7, ya nomor 13, ya kemudian nomor 14, ya nomor 14. Nah, yang lainnya nampak semua. Ya, ada kalanya aliful itsnain, ini aliful itsnain, ini aliful itsnain, ini aliful itsnain, ini aliful itsnain. Ada kalanya wawul jamaah. Ya, ini wawul jamaah. Ya, kemudian ini wawul jamaah. Ada kalanya nunun niswah. Nah, ini
ya nunun niswa, kemudian ini nunun niswa. Kemudian satu, ini yaul mukhatabah untuk yang anti. Nah, ini yang nampak. Ya, sisanya tadi dhamir mustatir. Ya, kalau huwa dan hiya berarti jawazan. Kalau anta, ana, dan nahnu dia wujuban. Baik, ini terkait dengan i'rab fa'il dari fi'il mudhari'. Baik, ya adapun selanjutnya, ya kapan fi'il mudhari' mansub? Ya, kapan fi'il mudhari' mansub? Baik, ini kita terangkan agak banyak nggak apa-apa. Ya, dan nanti kalau belum paham sepenuhnya bisa diulang lagi ya untuk rekaman ya di malam hari ini agar lebih paham. Ya, tapi ini nggak bisa kita pisahkan, ya kita tuntaskan. Ya, makanya kita tuntaskan. Baik, kapan fi'il mudhari' mansub? Fi'il mudhari' dalam keadaan rafa manakala terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Namun, ketika fi'il mudhari' tersebut didahului oleh salah satu dari huruf nasab, maka dia akan berubah menjadi mansub. Nah, lantas apa saja huruf nasab tersebut? Nah, di sini kita dapati ada an, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai. Nah, kalau kemudian kita i'rab ya huruf nasab ini ya harfu nasbin mabniun. Nah, an lihat akhirnya adalah sukun. Berarti mabniun ala sukun. Lan akhirnya juga sukun, mabniun ala sukun. Idan ya akhirnya sukun berarti mabniun ala sukun. Kai ya akhirnya sukun berarti sama mabniun ala sukun. Jadi semua i'rabnya sama. An, lan, idan, kai harfu nasbin mabniun alas sukuni. Ya mabniun ala sukuni. Nah, kemudian kalau kita ambil contoh ya fi'il mudhari' didahului an. Ya ini contoh untuk fi'il mudhari' didahului an. Yuridu at-talibu ayat tubad darsah. Yuridu ingin at-talibu murid laki-laki ayat tuba ad-darsa. Ya ayat tubad darsa untuk menulis pelajaran. Nah, kalau kita i'rab ya yuridu ya dia fi'il mudhari' tidak ada yang ngerjai. Berarti marfu. Nah, kalau kita i'rab ya sekalian untuk kita mengingat-ingat materi pembelajaran kita yang sebelumnya, yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi. Nah, ini dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian at-talibu kalau kita i'rab juga ya setelah fi'il berarti fa'il. Berarti at-talibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Nah, ini dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kemudian an, nah ini an harfu nasbin mabniun ala sukun. Ya, lihat ya untuk sukunnya. Yaktuba kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ya, jadi yaktuba itu fi'il mudhari' mansub kan ada an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, kalau kemudian kita detailkan lagi, setelah fi'il itu kan harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, setelah ba tidak ada apapun. Ya, berarti nanti kalau kita i'rab wa fa'iluhu dan fa'ilnya itu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Ya, fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Ya, kata ganti tersembunyi jawazan. Ya, sembunyinya boleh saja takdiru huwa. Ya, jadi aslinya setelah yaktub ini ada huwanya di sini. Kemudian ad-darsa dia maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun, ya kelihatan fathahnya, zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, walaupun kita ya fokus di yang ini an yaktubah. Tapi kalau kita i'rab semua nggak ada masalah. Ya, kalau di isim kita nggak bisa mengirab fi'il karena belum belajar. Tapi kalau di fi'il kita bisa mengirab isim. Ya, kenapa? Karena kita sudah belajar. Baik, ini untuk yang an. Ya, kalau kita misalkan mengambil contoh untuk yang lan. Ya, kita mengambil contoh untuk yang lan. Baik. Fi'il mudhari' didahului lan.
Di sini lan yanama at-talibu al-mujtahidu fil fasli. Ya, tidak akan yanama tidur at-talibu murid al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh fil fasli di dalam kelas. Nah, lan ya kalau kita i'rab harfu nasbin mabniun ala sukun. Ya kelihatan ya untuk sukunnya di sini. Kemudian yanama aslinya yanamu gara-gara ada lan jadi lan yanama. Yanama fi'lun mudhari'un mansubun bilan ya mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhiri kelihatan. Nah, kalau kita i'rab semuanya berarti setelah fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, ini kelihatan at-talibu. Ya at-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kemudian yang bersungguh-sungguh berarti dia menjadi naat. Naat apa? Naatnya at-talib dan at-talib itu marfu'. Berarti al-mujtahidu na'tul marfu'i marfu'un. Ya naatnya marfu' itu juga marfu'. Wa alamatu raf'ihi nah ini kelihatan dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Fi kalau kita i'rab harfu jarin mabniun ala sukun. Al-fasli kan ada fi berarti ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya kita bisa mengirab secara lengkap. Kenapa? Ya karena perbekalan ya serta perangkat yang kita miliki sudah lengkap. Baik, kemudian kalau kita ambil contoh yang idzan. Ya, kita mengambil contoh yang idzan. Idzan yang fil ihtibari. Jadi dia akan lulus dalam ujian. Ya, jadi dia akan lulus dalam ujian. Ya, jadi di sini kita fokus pada idzan. Ya, fokus pada idzan. Baik, idzan yang fil ikhtibar. Idzan kalau kita i'rab ya harfu nasbin mabniun ala sukun. Ya, kelihatan ya sukunnya. Kemudian yanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Ya, karena dia didahului idzan berarti mansubun bi idzan. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini kelihatan fathahnya. Nah, setelah fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Tidak kelihatan. Berarti kita tambahkan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Aslinya ada huwanya di sini nggak kelihatan. Kemudian fi harfu jarin mabniun ala sukun. Kemudian al-ikhtibari kan ada fi berarti ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, ini contoh untuk yang idzan. Kemudian yang kai. Nah, ini contoh yang kai. Nah, fi'il mudhari' didahului kai. Ya, jadi kita fokus di kai. Contohnya yata'allamu at-talibu al-lughatal arabiyyata kay yafhamal qur'ana. Murid laki-laki itu mempelajari bahasa Arab agar paham Al-Qur'an. Baik, ya kalau kemudian kita i'rab yata'allamu kalau mau mengirab juga berarti dia fi'il mudhari', tidak ada yang ngerjai. Berarti tadi ya marfu'. Yata'allamu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'i ini kelihatan dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian at-talibu jadi fa'ilnya. At-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ya kelihatan dhammanya zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al-lughata dia jadi maf'ul bihi. Ya, al-lughata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Ya kelihatan fathahnya zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al-arabiyata dia naat untuk al-lughata. Karena al-lughata mansub berarti al-arabiyata na'tul mansubi mansubun. Ya, wa alamatu nasbihi. Nah, ini fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, sekarang kita ke kai. Kai harfu nasbin mabniun alas sukun. Kelihatan sukunnya. Kemudian yafhama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Ya fi'il mudhari' mansub karena dikerjai oleh kai. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya kelihatan untuk fathahnya. Kemudian mana fa'ilnya? Kan fa'il harus ada fa'il, nggak kelihatan. Berarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Aslinya di sini ada huwanya. Kemudian al-Qur'ana ya berarti jadi maf'ulun bihi mansubun
wa alamatu nasbihi. Nah ini fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Berarti sudah selesai ya untuk ya fi'il mudhari' mansub. Ya fi'il mudhari' dalam keadaan nasab. Kemudian ya nah ini ada ya fi'il mudhari' dan masdar. Ini kayaknya agak lumayan ya untuk kemudian kita pahami. Ya maka insya Allah untuk fi'il mudhari' dan masdar ya kita terangkan nanti. Ya karena ini nanti ada masdar sharih ya dan ada masdar muawwal. Ya. Nah, kalau masdar sharih itu masdarnya jelas sebagaimana yang sudah dipelajari. Ya kalau masdar muawwal itu hasil takwil. Nah, hasil takwil itu salah satunya adalah an dan fi'il mudhari'. Ya an dan fi'il mudhari' ya ketika digabung ya dia bisa menjadi masdar tapi masdarnya masdar muawwal. Dan nanti ada i'rabnya tersendiri tapi insya Allah kita bahas ya di pertemuan yang berikutnya, khawatir ya terlalu banyak materi kita di kesempatan ya pada malam hari ini. Tapi untuk yang fi'il mudhari' majzum ya juga belum kita bahas, maka insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah kalau kemudian kita rapikan kembali ya kita rapikan kembali fi'il ya ketika dikerjai oleh adiknya yang bernama harf, ada yang tidak berubah namanya mabni, ada yang berubah namanya mu'rab. Nah contoh yang mabni itu adalah fi'il mudhari', ya adalah fi'il mudhari' dan fi'il madhi dulu, fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang gandeng dengan nun niswah. Tadi ya, karena yang gandeng dengan nun niswah dia masuknya di mabni. Jadi contoh yang mabni itu adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang gandeng dengan nun niswah. Nah, kalau untuk ya fi'il madhi ya tanda mabninya ada 3 kemungkinan. Mabniun alal fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukuni. Tapi kalau fi'il mudhari' yang gandeng dengan nun niswa, mabniun ala sukuni. Nah, adapun kemudian contoh yang mu'rab adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ya ada 3 kemungkinan, marfu', mansub, majzum. Marfu' ketika tidak ada yang ngerjai, ya. Kemudian mansub ketika dikerjai huruf nasab, anlan, idhan, kai. Majzum ketika dikerjai oleh huruf jazm. Ya, lam, lain itu kita bahas nanti. Kemudian untuk yang marfu ini sudah kita dapati tadi. Ya, tanda rafa'nya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dhamma, thubutun nun. Ya, thubutun nun. Nah, adapun tanda nasab, nah belum kita bahas. Ya, apa saja nanti untuk tanda nasabnya fi'il mudhari' kita baru membahas satu tanda nasab yaitu fathah. Ya, tapi itu diingat-ingat dulu. Nah, adapun nanti kelanjutan untuk mapnya ini, ya insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, ya insya Allah masih ada sekitar ya 8 menitan ya sebelum jam 9.15. Ya insya Allah kita manfaatkan untuk ya diskusi dan tanya jawab. Baik, dipersilakan barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Boleh Pak Ustadz tanya. Baik, silakan. Pak Ustadz, yang i'rab fi'il mudhari' kan ada i'rab fa'ilnya ya Pak Ustadz. Kalau yang fi'il madinya kok nggak ada ya Pak Ustadz? Fi'il madhi, ya fi'il madhi. Ya semoga nanti lewat ya, semoga. Ya semoga nanti lewat. Ya, kalaupun kemudian tidak lewat, ya, tapi kayaknya lewat. Nanti ada insya Allah. Ya, nanti ada. Tapi kalau ada ya. Kalau tidak ada boleh ditanyakan lagi. Baik. Kalau fi'il madhi kita coba ya mundur ke belakang ya. Kita berarti ke saya lupa apakah saya masukkan atau tidak. Harusnya saya masukkan. Ya, harusnya saya masukkan. Kalau tidak pun kita kembali ke bab 3. Coba dilihat tabel fi'il madhi. Ya, dilihat tabel fi'il madhi. Baik, kita ambil yang ini saja. Ya, kita ambil yang ini, yang fa'ala ya, atau kata apa saja, kita ambil kata apa. Baik. Ya, untuk kata ba ini, berarti huruf terakhirnya di mana? Di ba ya, lam fi'ilnya ada di ba kan? Baik, untuk ba ini, setelahnya ada huruf enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya, berarti, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, jawazan takdiruhu huwa.
Kemudian kata baklaba ada apa? Ada alif. Namanya aliful ithnain. Yang tadi i'rabnya ya aliful ithnain dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Katabu apa kalau katabu? Wawul jamaah. Nah, wawul jamaah. Kalau katabat nah, taknya ini enggak, tanda taknya ini menandakan kalau fa'ilnya itu mu'annas. Mustatir nah, fokus di baknya, setelah bak kan enggak ada. Berarti ya dhamir mustatir, jawazan takdiruhu iya. Ya, dari mana kita tahu kok iya kan ada taknya di sini. Kemudian kata bata, mana fa'ilnya? Ini ada alif. Alif. Ya, aliful ithnain. Yang tadi atasnya. Baik, kemudian kata benar, setelahnya ada. Nah, ini nunun niswa. Dhamirun barizun muttasilun mabdin alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian kalau ke bawahnya ini, ya kalau ke bawahnya ini. Ya kata ta, berarti fa'ilnya ta. Ya fa'ilnya ta. Katabtuma fa'ilnya tuma. Katabtum fa'ilnya tum. Katabti fa'ilnya ti. Katabtuma fa'ilnya tuma. Katabtuna fa'ilnya tunna. Katabtu fa'ilnya tu. Katabna fa'ilnya nah. Nah, hanya nanti kalau kemudian kita i'rab berarti ditambah dulu ya tadi dhamirun. Terus di sini dhamirun barizun karena nampak ya. Barizun muttasilun ya muttasilun mabniun ya. Kalau ta berarti mabniun ala ini lihat fathi. Alal fathi. Kalau tuma berarti mabniun ala sukun. Ala sukuni. Katabtum mabniun ala sukun. Ala sukuni. Katabti mabniun ala kasri. Kemudian tuma mabniun ala sukuni. Tunna mabniun ala fathi. Alal fathi. Tu mabniun ala domi. Na mabniun ala asukuni. Kemudian semuanya fi mahalli raf'in fa'ilun. Makanya kalau kita sebetulnya sudah bisa memahami yang di fi'il mudhari' tadi, dan insya Allah untuk yang fi'il madhi juga akan paham. Dan kayaknya di belakang itu saya juga membuatkan i'rab itu. Ya, tapi belum saya munculkan karena biar kita bisa memahami secara runut terlebih dahulu, baru kemudian nanti melewati pembahasan yang demikian. Ya, tapi pun kalau tidak, ya maka ini penjelasannya. Ya. Baik. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, ada yang lain? Silakan. Ustaz, saya mau tanya tentang fa'il juga, Ustaz. Iya. Ketika kita mengirab fa'il yang mufrad ya untuk fi'il mudhari atau fi'il madhi itu kan kita sebutkan takdiruhu huwa atau takdiruhu hiya. Nah, kalau untuk yang musanna sama jamaknya nggak ada takdiruhunya gitu, Ustaz ya? Enggak, karena ada alifnya di situ. Kan tadi ini kalau ini kan ada alif kan? Ya, kalau jamak ada wawu. Nah, itu jadi fa'ilnya. Maka nggak mungkin takdiruhu karena dia muncul fa'ilnya. Walaupun dalam bentuk aliful itsnain dan wawul jamaah. Ya, termasuk yang hunna tadi ya, munculnya kan jadi nun niswa. Ya, munculnya jadi nun niswa. Ya, jadi kalau fi'il madhi ya hanya dua ya. Yang dhamir mustatir ya. Yang kataba dan katabat. Dan dua-duanya jawazan. Hanya dua kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari ada 5. Huwa, hiya itu jawazan, anta, kemudian ana, ya kemudian nahnu itu wujuban. Ya, jadi kalau madhi hanya 2, kalau mudhari ya ada 5 untuk yang mustatir. Oh iya, siap. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Baik, ada yang lain? Silakan.
Ya, dan yang awal dulu ya, yang mengikuti dari awal ya dulu sudah kita sebutkan juga ya, walaupun belum ada i'rabnya kan. Ya hanya ini filenya dhamir mustatir, ini filenya aliful itsnain, ini filenya wawul jamaah. Ya yang mengikuti kelas dari awal buku ya hanya belum ada i'rabnya. Nah, di sini baru kemudian kita terangkan untuk i'rabnya. Baik, ada yang lain? Ya, jadi Kok kalau ada yang belum benar-benar memahami, nanti silakan diulang-ulang lagi ya. Ya, silakan. Pak Ustadz yang ini yang tadi fi'il mudhari mansub contohnya yaktuba itu kan fi'lun mudhari'un mansubun bi an misalnya wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun fi akhirih. Begitu contoh fi'il mudhari majzum nggak pakai fi akhirih ya Pak Ustadz ya? Wa alamatu jazmihi sukuni. Nah, sukun dia nggak perlu fi akhirihi. Ya, karena apa namanya? Ya karena sukun itu ya pasti di akhir ya. Di akhir ya. Udah jelas gitu ya Pak. Udah jelas. Iya, ya jadi tidak perlu fi akhirihi, sudah bisa dipahami. Ya makanya termasuk apa namanya? Yang mabni pun ya tadi mabni adalah sukun, udah sukun di situ. Ya jadi secara umum untuk yang sukun tidak perlu ditambahkan fi akhirihi. Baik, ada yang lain? Izin Sat. Waktu penjelasan di awal kan tentang rofa, mansub, rofa, kemudian nasob dan majrur. Jazm. Kalau majrur kan jazm satu lagi. Nah, kalau rofa jar kan dia isim. Ya, kalau nggak salah dikasih istilah gitu Sat. Rofa itu tinggi. Nah, kalau jazmnya apa Sat? Ya, jazm ya dia menetapkan ya. Jazm itu menetapkan, memastikan. Makanya seseorang yang punya apa namanya? Syai'un jazim, sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti. Nah, itu jazm. Ya, makanya kalau sukun itu kita nyebutnya mati. Berarti mati itu satu kepastian, diem dia di situ. Baik, ini tadi ya. Ya kalau kenapa yang fi'il mudhari' mansub tadi ada, yang marfu' dan mansub ada fi akhirihi. Ya, kenapa? Karena ada potensi apa? Dhamma muqaddarah atau fathah muqaddarah. Ya, kan kalau fi akhirihi berarti nanti muqaddarah itu ala apa kan begitu. Nah, tapi kalau majzum, sukun itu nggak mungkin ada lawannya muqaddarah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada sukun muqaddarah itu nggak mungkin. Kalau dhamma dan fathah itu mungkin ada dhahirah fi akhirihi, ya tapi nanti ada muqaddarah. Nah, tapi kalau sukun dia nggak mungkin ada muqaddarah. Lah terus apa? Nah, nanti sesuatu yang lain. Kalau untuk yang sukun ya, yang jazm. Ditunggu saja. Berarti kan saya ini di awal nih mikirnya rofa itu paling tinggi. Berarti ada yang di bawah. Majrur nih, jazm gitu nggak Sat ya? Beda pembahasan. Kan nanti perlu kita bedakan. Fi'il itu kan dia tidak dihukumi. Yang dihukumi itu isim. Oh iya. Kan pekerjaan itu kan nggak dihukumi kan? Yang dihukumi adalah orang yang melakukan pekerjaan. Makanya kaidah itu berlakunya di isim. Ya, yang dulu kita terangkan marfu, mansub, majrur. Ya, karena isim dia yang dihukumi. Adapun fi'il kan enggak. Ya, misalkan tadi ya. Ya, membunuh itu baik atau enggak baik? Fi'ilnya bukan orang yang melakukan pembunuhan.
Oh, fiilnya nggak apa-apa Pak Ya Ustadz, kan, nggak ya ngaruh. artinya kan kita nggak bisa menghukumi fiil kan. Iya. Tapi orang yang melakukan pembunuhan itu yang bermasalah. Iya, iya. Nah makanya ya untuk kemudian kedudukan marfu, mansub, majzum itu ya mana yang lebih tinggi tidak kita gunakan itu. Ya tapi kalau ya isim ya marfu berarti dia tinggi, mansub agak turun kan, jar berarti tadi turun lagi karena dia dikerjai. Ustaz. Ya yang pasti ya tadi ya marfu, mansub, majzum. Nah itu sebagai pembanding untuk isim saja. Tapi kalau dimaknai sama seperti isim, ya dia tidak 100% sama ya kalau sisi filosofinya. Baik, ada yang lain? Ya berarti nanti diingatkan kita tadi sampainya di masdar tadi ya, masdar sharih dan masdar muawal. Ya dan ini nanti kalau kita gunakan untuk tadabbur Al-Qur'an, berarti kalau masdar sharih itu isim, kalau masdar muawal itu fi'il. Nah, kemudian untuk tadabbur kan jelas beda ya penggunaan isim dan penggunaan fi'il. Ya dan Al-Qur'an itu nanti kadang menggunakan tadi isim ya masdar yang sharih, kadang menggunakan fi'il ya dengan bentuk masdar muawal. Nah, itu sesuatu nanti kalau kita gunakan ya untuk tadabbur. Tapi insya Allah nanti bisa kita lewat ya jalur i'rab. Nanti ketika kita dapati kita akan coba analisa yang demikian. Baik, ya sudah jam 9:20 mungkin kita cukup lebih dahulu ya dan ya silakan untuk kemudian diulang-ulang lagi ya murojaah lagi ya karena agak padat ya materinya ya dan untuk i'rabnya ya ditulis dan dihafal syukur-syukur ya paham ya dan juga hafal ya karena pasti akan terpakai ya dan semua yang kita pelajari yaitu ya nanti semua akan terpakai sehingga ya kita menghafal pun nggak akan sia-sia ya bukan satu yang kemudian sekedar dihafal ya tapi memang insya Allah terpakai dan akan memudahkan ya di pembelajaran yang berikutnya. Baik ya mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan ya pada malam hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kaftul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.